doa. Kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama dan syekh-syekh ternama. Tetapi mereka tidak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan keteladanan Sunan Kudus, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Beberapa abad yang lalu, ajaran Islam tersebar di tanah Jawa berkat syiar dakwah Wali Songo. Salah satunya adalah di kota Kudus. Kala itu, penduduk kota Kudus masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapa yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya, Ja'far Shadiq yang bertugas di daerah itu, karena masjid yang dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Ja'far Shadiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung yang lahir dari ibu yang bernama Siti Syariah. Yang bernama asli Raden Ja'far Shadiq. Sebagaimana kita ketahui, Sunan Kudus adalah murid dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1500 Masehi. Sebagai wali, ia mempunyai cara berdakwah yang luas. Beliau mampu memberikan syiar dengan metode yang baik dengan melalui akulturasi budaya. Di dalam cerita dikisahkan bahwa Raden Ja'far Shadiq itu suka mengembara baik di tanah Hindustan maupun di tanah suci Mekah. Sewaktu berada di tanah suci Mekah, saat beliau menunaikan ibadah haji, terdengar suara gaduh. Rupanya ada pasukan datang yang akan memberikan pengumuman. Pengumuman, wahai rakyat semua, barang siapa yang dapat melenyapkan wabah penyakit yang sedang melanda tanah Arab ini akan diberi hadiah harta benda yang sangat besar. Sudah banyak orang mencoba, tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menghadap penguasa negeri itu. Tapi kedatangannya disambut dengan sinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuan ini dan ada keperluan apa tuan datang kemari? Saya Ja'far Shadiq tuanku. Adapun kedatangan hamba kemari, izinkan hamba membantu agar negeri ini terbebas dari wabah penyakit karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara, dengan apa akan melenyapkan wabah penyakit ini? Dengan doa tuanku. Wahahaha, kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama dan syekh-syekh ternama. Tetapi mereka tidak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Jawab penguasa dengan congkak. Maaf tuanku, saya mengerti. Memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi ada saja kekurangan mereka sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Sungguh berani Tuhan berkata demikian. Apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya mengharapkan hadiah. Sang amir pun terbungkam atas jawaban itu.
Baiklah Tuan, jika memang demikian silahkan Tuan berdoa agar negeri ini terbebas dari wabah penyakit. Baiklah Tuanku. Sunan Kudus pun mulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baroshi wal jununi wal juzzami wasayil asqami. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang gila lepra dan dari segala keburukan macam-macam penyakit. Dan apa yang terjadi atas izin Allah, penyakit itu pun berangsur-angsur sirna. Itulah teman-teman keteladanan dari Sunan Kudus, bahwa jika melakukan pertolongan harus ikhlas, bukan mengharapkan hadiah ataupun imbalan. Apalagi saat berdoa, biarkan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai teman-teman, marilah kita ikuti keteladanan Sunan Kudus dalam menghadapi wabah ini. Tetap semangat dan ikhlas walaupun belajar di rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.